Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk Mas Bensa. Iya, Mas. Akan duduk. Iya. Terima kasih, Mas. Gimana Mas Bensa? Dulunya udah nyaman? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sebelum kesini tadi Mas Bensa dari mana? Sebelum kesini tadi saya habis ada kelas, Pak. Ada kelas? Iya. Oh. Dari kampus. Oh, dari kampus. Iya. Kelasnya siapa? Kelasnya Pak Hartono. Oh, Pak Artono. Iya. Ini tadi ada ujian, Mas. Ujian UTS. Oh, ujian PS tadi. Iya, betul. Susah nggak Mas Bensa? Enggak sih. Oh, enggak susah. Ya lumayan lah. Oh, Cuman lumayan. enggak terlalu apa ya? Nggak terlalu susah. Iya. Dosennya baik gak? Baik banget, Pak. Sabar, penyayang. Open book tadi apa enggak? UTS. Open book. Open book. Iya. Berarti dosennya baik banget ya Mas Iya. Bensa ya. Baik. Ujian dikasih open book ya. Iya. Kegiatannya Mas Bensa sehari-hari apa? Untuk kegiatan saya sehari-hari itu kalau pagi kuliah, terus setelah pulang kuliah itu saya lagi bekerja, Pak. Oh, langsung kerja. Iya. Kalau boleh tahu kerja apa Mas Bensa? Saya kerja di ini, Pak, bengkel mobil. Oh, bengkel mobil. Iya. Mulai jam berapa Pak kerjanya? Kebetulan kalau kerjanya itu nggak nentu sih, Mas, tergantung pulang dari kuliah. Kalau pulangnya jam 1, perjalanan ke sini ke bengkel itu 1 jam, berarti saya masuk jam 2 gitu. Oh, Jadi nggak tentu. Oh, berarti kerjanya itu tergantung pulang kuliahnya Mas Bensa ya? Iya, betul. Kalau selesainya juga nggak mesti? Selesainya nggak tentu, Pak. Tapi seringnya itu habis isya, maghrib itu baru selesai. Tapi kadang kalau ngelembur sampai jam 2. Lembur sampai jam 2? Iya. Malam banget ya Mas Bensa ya? Tidurnya Mas Bensa gimana? Berantakan berarti? Ya tidurnya ya gitu, Pak. Bangun pagi itu masih ngantuk. Ya udah nggak apa-apa Mas Bensa. Semoga ini jadiin Mas Bensa pengalaman buat nanti kalau udah makin dewasa ya Mas Bensa ya. Mas Bensa pinter loh, bisa kuliah sambil kerja, bisa ngebiayain hidupnya Mas Bensa sendiri, nggak nyusahin orang tua. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Oh ya, sebelumnya Mas Bensa datang ke sini tuh bukan hanya untuk sekedar bercerita kan? Iya. Pasti ingin berkonseling ya dengan saya. Iya, betul. Oh gitu. Kalau gitu sebelum kita masuk sesi konseling, Bapak ingin menginformasikan kalau waktu Bapak di sini hanya 30 menit ya Mas Bensa ya. Gimana? Mau dilanjut atau kita schedule jadwal ulang? Mau dilanjut aja, Pak. Kebetulan sekarang ini mau lagi kosong juga. Lanjut aja ya. Iya. Oke. Terus di sini saya sebagai konselor dan Mas Bensa sebagai konseli ya. Saya sebagai fasilitatornya Mas Bensa. Jadi masalah yang Mas Bensa alami itu bisa selesai atau enggak tergantung Mas Bensa. Iya, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Kalau gitu sekarang ruangan ini nih Mas Bensa. Jadi Mas Bensa ceritain apapun masalahnya, saya jamin nggak ada yang tahu selain saya. Silakan Mas Bensa. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Saya itu mengalami kayak apa ya, kayak ketakutan yang menurut saya itu berlebihan gitu, Pak. Oh, jadi Mas Bensa ini punya masalah akan ketakutan yang berlebih gitu ya? Iya. Sama apa Mas Bensa kalau gitu? Sama binatang, Pak. Oh, binatang? Iya. Bisa lebih spesifik binatang apa ya? Saya sih takut sama itu, Pak. Apa? Cicak. Oh, takut sama cicak? Gitu. Semenjak kapan tuh Mas Bensa takut sama cicak? Sebenarnya adalah masih, Pak. Awal mulanya takut itu waktu saya waktu tidur. Iya, Pak, waktu tidur itu kan saya tidur, tiba-tiba itu kayak ada yang jalan gitu di punggung saya. Ya, terus saya pegang nggak tahunya cicak. Nah di situ kayak apa ya,
kayak apa ya, perasaan saya itu kayak takut, geli, kita campur aduk Mas. Jadi Mas Bensa itu waktu tidur tiba-tiba itu ada cicak gitu ya di Iya. badannya Mas Bensa. Terus Mas Bensa itu kayak bertanya-tanya ini apa kok geli gitu ya. Terus Mas Bensa lihat nah cicak, Iya. jadinya kaget gitu, shock gitu ya, kaget. Kayak itu akhirnya cicaknya aku lempar pengen jatuh Mas. Sampai pengen gitu. Berarti itu yang nyebabin Mas, awal mulanya yang bikin Mas Bensa ini takut sama cicak. Iya betul. Kalau kita itu kelas berapa atau umur berapa Mas? Itu kebetulan kejadiannya itu waktu saya SMK kelas 2 Pak. SMK kelas 2. Sampai sekarang masih takut. Sampai sekarang masih takut, dan waktu di kerja juga kalau ada cicak gitu langsung loncat-loncat Pak. Oh sampai langsung terjadi. Iya. Terus respon, oh ya Mas Bensa pernah cerita nggak masalah ini ke keluarga atau teman gitu? Kebetulan sudah tahu semua sih Mas. Udah tahu semua. Terus respon orang terdekat kayak keluarga itu gimana? Ya kayak dicuekin aja, kayak itu hal sepele. Tapi menurut saya itu gimana ya Mas ya? Menurut saya kayak takutku itu enggak seperti takut pada binatang lain. Kalau sama cicak kayak udah apa ya, risih banget kalau lihat. Jadi responnya orang tua itu kayak udah dibiasain aja sama cicak, nggak usah terlalu takut gitu ya. Padahal Mas Bensa ngerasain itu takutnya itu berlebihan gitu ya. Sampai sempat membuat Mas Bensa ini aktivitasnya terganggu nggak? Sempat membuat terganggu sih Mas. Sempat Dalam keseharian saya itu terganggu banget. Kalau apa ya, semisal kelas ada cicak gitu saya nggak bisa fokus sama mata kuliahnya. Terus apalagi waktu kerja kalau saya lihat cicak itu udah nggak konsen sama yang aku kerjain itu Mas. Oh iya? Iya makanya yang awalnya selesainya nggak sampai lama jadi lama karena saya tadi ada cicak gitu. Oke, kalau gitu temennya Mas Bensa juga sama? Iya sih Mas, sama aja kayak cuek gitu. Cuek. Ada apa ya, halah ambil cicak aja takut. Waktu ada cicak nih ya, dari jarak dekat atau jauh atau sampai ke badannya Mas Bensa itu rasanya kayak gimana? Takut Kalau di jarak kejauhan sih ya biasa sih Mas, biasa aja. biasa, cuman ya apa ya, aku liatin terus, kayak aku pantau terus, takutnya cicak ini mendekat ke saya gitu. Jadi kalau cicaknya jauh itu dalam artinya Mas Bensa bilang kalau ini cicaknya dekat aku tak kabur atau lari gitu, dia menjauh gitu. Iya. Kalau cicaknya udah deket nih ke Mas Bensa bakal apa, perasaan apa? Mungkin ya kayak takut Mas, Takut langsung menghindar. Iya langsung menghindar. Kalau udah ke badan gitu, tangan apa muka gitu, Wah itu nggak tahu lagi Mas ya, pas kita loncat itu. pasti langsung heboh ya Mas Bensa ya, langsung lari gitu, langsung ibasin cicaknya gitu. Iya. Oke. Jadi di sini tuh Mas Bensa punya permasalahan akan ketakutan dengan cicak gitu ya. Iya. Yang awalnya biasa-biasa aja terhadap cicak, tapi semenjak Mas Bensa SMK, waktu kejadiannya itu ketiduran, cicaknya itu tiba-tiba nongol di badannya Mas Bensa, langsung membuat Mas Bensa shock dan jadi takut gitu ya. Iya. Oke. Kalau gitu saya punya salah satu teknik yang bisa membuat rasa takut Mas Bensa terhadap cicak itu berkurang, yaitu teknik disensitasi sistematis. Kalau boleh Bapak ajarkan kalau bisa. Gimana Mas Bensa, mau atau enggak? Boleh Pak, saya mau. Mau ya?
Oke, sebentar ya. Yang ya saya. Di sini Bapak ada HP, ada gambar cicak ya Mas Bensa. Jadi nanti Bapak itu mulai dari yang bawah dulu. Rasa takut yang ditimbulkan yang paling rendah itu seperti apa terhadap cicak, gitu ya Mas Bensa. Kita relaksasi dulu. Coba Mas Bensa tutup matanya, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Sudah, sekarang coba dibuka mata Mas Bensa. Sudah tenang Mas Bensa? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke Mas Bensa, coba bayangin di sini ada cicak jaraknya 3 meter. Ya. Terus Mas Bensa ini ngerasain hal apa? Rasain perasaan apa? Mulai ancam-ancam ya, ancam-ancam buat kabur. Oh, udah mulai ancam-ancam Iya. nih? Oke. Sekarang saya dekatkan, anggap ini cicaknya udah mulai mendekat. Itu apa yang Mas Bensa rasain? Oke, sekarang cicaknya ini Mas Bensa bayangin mulai mendekat. Apa yang Mas Bensa rasain? Apa mulai udah merinding? Udah merinding? Mulai ada mau kabur gitu? Ya, merinding. Oke, bentar ya ini ya. Mulai kabur ya? Mau kabur? Iya. Oke. Terus tiba-tiba nempel gini. Terlari, Pak. Lari langsung. Lari. Langsung nempasin cicaknya. Iya. Oke. Berarti kalau cicaknya ini jarak jauh, itu Mas Bensa masih biasa aja gitu ya. Kayak mungkin takut tapi nggak sampai merinding, nggak sampai mau ngejauh gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita mulai. Mas Bensa tutup matanya, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, sudah. Coba sekarang Mas Bensa bayangin situasinya itu Mas Bensa lagi di rumah sendirian, nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada adik. Mas Bensa ini lagi apa ya, bersihin motornya, cuci motornya gitu di rumah. Terus tiba-tiba ada cicak nih, jaraknya itu jauh, masih jauh. Nah, itu Mas Bensa perasaannya seperti apa? Boleh dijelaskan? Udah apa ya, udah ngerasa nggak nyaman di tempat itu. Oh, Mas Bensa udah mulai ngerasa nggak nyaman ya. Tapi apakah Mas Bensa masih nyuci motornya? Iya, Pak. Tapi Masih. sambil mantau. Sambil jaga-jaga gitu ya, hati-hati gitu ya. Oke. Lalu cicaknya ini perlahan mulai mendekati Mas Bensa. Apakah rasanya semakin takut atau Makin takut. makin takut? Masih berusaha untuk menyuci motornya atau tidak? Udah kayak diam, Pak. Oh, diam aja Sama ngeliatin. sama ngeliatin cicaknya ini makin mendekat apa makin Iya. jauh gitu ya. Oke. Lalu nih tiba-tiba cicaknya ini berada di motornya Mas Bensa. Nah, mulai takut, tambah takut, merinding, Menjauh dari motor ya. menjauh dari motor. Oke, berarti Mas Bensa udah nggak nyuciin motor lagi ya. Apa perasaan Mas Bensa selain takut, terus mungkin jengkel gara-gara cicaknya datang? Kayak merinding ya. Merinding, terus deg-degan gitu? Deg-degan. Deg-degan. Oke. Berkeringat. Berkeringat tangannya. Oke. Sekarang kita coba untuk hilangin situasi itu. Mas Bensa coba tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke. Sekarang coba Mas Bensa buka matanya. Baik, di sini saya akan kasih Mas Bensa tugas rumah ya. Baik, Pak. Setiap Mas Bensa di rumah atau di tempat gitu kayak bengkel, tadi Mas Bensa bilang di kampus gitu,
Mas Bensa coba untuk cerita kayak apa, nuliskan perasaan apa yang muncul ya. Jika cicak itu datang 5 meter atau mulai mendekat gitu, Mas Bensa tulis perasaannya gitu ya. Nanti saya akan lihat perkembangannya Mas Bensa itu seperti apa. Nah, ketika cicak itu datang, diusahakan Mas Bensa refleksi atau relaksasi terlebih dahulu, kayak misalnya tarik nafas, hembuskan gitu ya. Ya Pak. Oke, sambil dicatat ya. Ya. Saya akan kirim ke WA-nya Mas Bensa untuk kita lanjutin ke minggu depan, lihat progresnya Mas Bensa seperti apa. Ya. Lebih baik atau masih stuck di situ aja. Baik Pak. Oke Mas Bensa, terima kasih atas kehadirannya di sini, sudah mau berkonseling dengan saya. Masalahnya Mas Bensa ini nggak bakal saya ceritain ke siapa-siapa, murni hanya Mas Bensa dan saya yang tahu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Semoga minggu ini dan minggu depan Mas Bensa lebih baik lagi dan bisa bisa lebih tenang kalau ada cicak di sekitarnya Mas Bensa. Oke. Baik. Terima kasih Mas Bensa. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bensa. Iya.